Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah beralamin. Ini hadir alat auto player versus 2 ya, atau versi 2. Alhamdulillah alat ini sudah terpasang di puluhan masjid di kota kami Ponorogo dan juga di beberapa kota sekitar yang sudah kami paketkan. Dan ternyata untuk peminat alat ini alhamdulillah sangat banyak sekali, karena memang dari segi ukuran simple, dari segi manfaatnya alhamdulillah sesuai dengan kebutuhan masjid, dan operasionalnya adalah sangat mudah menggunakan HP, dan juga harganya pastinya sangat terjangkau. Insya Allah alat ini akan menjadi solusi untuk menyalakan audio masjid ya, utamanya ngaji atau audio file lainnya, itu semuanya bisa diputar di sini untuk format MP3 ya. Jadi saat ini untuk masjid-masjid yang pada umumnya itu memakai DVD atau memakai MP3 player yang masih manual ya. Jadi ketika sholat Jumat itu sebelumnya dinyalakan manual. Nah, ada beberapa kendala ketika kita memakai sistem manual, utamanya adalah faktor kesibukan. Karena untuk menyalakan MP3 itu kan waktunya sekitar jam 11 ya. Jadi rata-rata masih ada kesibukan atau belum longgar gitu. Jadi kadang molor, kadang terkendala akhirnya sampai audio Jumat itu tidak dinyalakan. Dan itu banyak sekali terjadi karena memang ya namanya manual itu kan semua tergantung kepada orangnya atau kepada pengurusnya. Nah, alat ini insya Allah akan menjadi solusi, karena alat ini akan menyalakan ampli dan juga akan memutarkan audio ngaji sesuai yang kita pilih itu di waktu-waktu yang kita pilih. Misal utamanya sebelum sholat Jumat ya, itu kita nyalakan sekian menit, dari 30 menit mungkin, atau 40 menit atau 50 menit, itu bebas kita setting. Terus tarhim subuh itu juga bisa kita setting secara otomatis, nanti ngaji dulu sekian menit, kemudian dilanjut tarhim 10 menit. Atau bisa juga kita putar di setiap sebelum waktu sholat, misal sebelum sholat zuhur, sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib, ataupun sebelum sholat isya. Jadi ketika alat ini berbunyi, misal kita setting selama 10 menit sebelum sholat itu alatnya berbunyi atau ngajinya bunyi, berarti misal maghrib itu datangnya jam 18 jam 18.00 ya, itu misal. Berarti ketika kita setting 10 menit sebelum sholat maghrib, alat ini akan menyalakan amplifier dan juga akan memutarkan audio ngaji itu di jam 17.50 menit atau di jam 6 kurang 10 menit. Nah, ketika alat ini berhenti atau ngajinya itu berhenti, otomatis sudah waktunya atau sudah masuk waktu sholat maghrib. Untuk setting lokasi itu bisa ya, se-Indonesia atau bahkan sedunia bisa ini disetting pakai alat ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, perkenalkan ini adalah alat auto player sesuai dengan keterangan di sini, pemutar audio amplifier otomatis sinkron dengan waktu sholat. Jadi ketika kita sholat maghrib atau sholat subuh yang paling banyak bergeser ya, itu kan pergeseran waktunya cukup banyak. Misal sholat maghrib itu sekarang itu di jam 18 lebih 2 menit. Nah, kemarin itu di jam 17 lebih 30 menit. Jadinya waktunya sholat maghrib itu bergeser sampai 30 menit. Dan juga sholat subuh sama. Nah, alat ini dia akan sinkron dengan jadwal sholat yang selalu bergeser. Jadi patokan alat ini adalah waktu sholat yang terus bergeser, dan dia akan menyalakan sesuai settingan kita. Berapa menit waktu yang kita pakai atau yang kita nyalakan nanti sesuai dengan waktu sholat. Jadi mulainya atau waktu yang ada di alat ini akan selalu bergeser menyesuaikan waktu sholat. Baik, saya lanjutkan. Nanti semua cara setting itu akan kita bahas selanjutnya ya. Ini cara setting menyambungkan nanti akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita
otak-atik dulu untuk alat auto player ini apa aja. Nah, ini yang depan, dari depan ya. Ini saklar in. Jadi di sini sudah kita lengkapi dengan speaker ya. Jadi kalau untuk setting nanti tidak perlu menyalakan ampli atas, tapi sudah ada speaker di dalam alat ini. Ini untuk saklar out, artinya nanti ini untuk saklar suara yang masuk ke amplifier atau suara yang akan kita putar di toa atas. Ini untuk indikator ketika lampu ini menyala, maka amplifier juga akan menyala. Nah, ini nyalanya hijau, nanti kita coba ya. Di sini ada saklar untuk on-nya, kita nyalakan. Tapi nanti untuk suara start ini akan kita matikan. Nah, ini lampu ini akan menyala kelap-kelip. Nah, lampu ini atau alat ini harus selalu tertancap di listrik. Jadi ini butuh sumber listrik sendiri ya. Dan lampu indikator ini harus selalu berkelap-kelip. Bagaimana misalkan lampu ini nyala terus, itu artinya ada kegagalan start di alat ini. Maka ketika lampu ini nyala terus, itu biasa terjadi ketika mati lampu. Jadi terkadang ketika mati lampu dan nyala lagi, alat ini terkadang, itu jarang sih, itu terkadang di sini tidak mau kelap-kelip, artinya nyala terus ya. Itu solusinya adalah kita matikan atau kita reset ya, kita matikan saklar yang belakang ini, terus kita nyalakan lagi sampai alat ini akan bernyala kelap-kelip gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya yang sisi belakang, yang ini kabel ini ya, yang kabel jumper. Jadi apa sih maksudnya kabel jumper ini? Ini kan ada dua kabel nih. Ini kabel ini nanti digabungkan di saklar masjidnya. Jadi ini didobelkan atau dijemperkan atau digandengkan ke saklar masjid. Jadi alat ini nanti akan menjadi saklar kedua. Kan saklar pertama atau saklar utama kan yang manual, yang untuk azan ya. Nah, ini nanti digabungkan di saklar itu atau di jalur saklar itu atau di jalur plusnya. Nah, alat ini nanti fungsinya akan menjadi saklar ganda atau dia bisa juga menyalakan amplifier dengan jumper kabel ini ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas lagi. Kemudian yang ini adalah suara untuk out. Di sini out nanti kalau amplinya tua itu masuk ke aux in. Jadi biasanya ada aux in ya, di belakang itu aux in 1 atau aux in 2. Nanti dimasukkan ke aux in. Kalau di mixer nanti dimasukkan bebas. Di mix bebas lah kalau di mixer. Oke, sekilas. Nanti alat ini kami segel. Semua kami ada segelnya ya untuk saling menjaga kepercayaan. Jadi alat ini bergaransi 1 tahun ya. Asalkan segel ini tidak dilepas gitu ya. Garansi termasuk apa aja ya, kita misal ada kerusakan alat, kita servis dulu. Kok semisal tidak bisa diservis atau misal ada kerusakan, nanti kita ganti total untuk alatnya. Yang penting ini benar-benar tidak dibuka atau kami khawatirkan nanti alat diutak-utik langsung dikembalikan juga gimana gitu ya. Oke, kita lanjut. Sudah cukup jelas ya untuk produk ini. Nah, lalu bagaimana cara setting alat ini? Jadi nanti ketika ini kelap-kelip, nanti kita masuk ke jaringan wifi alat ya. Nah, kita masuk ke jaringan wifi alat. Ini alat yang nomor berapa tadi ya? Saya coba dulu ya. Saya coba dulu. Apakah ini yang alat ini atau yang di belakang? Soal di belakang juga ada alat yang kami nyalakan. Saya coba.
Oh maaf, ternyata salah, alat yang belakang yang nyala. Berarti ini jaringan wifi nya apa ini ya, sebentar. Nah betul, ini ya, ini saya coba nyalakan untuk amplinya. Oke, saya matikan lagi. Baik, kita sekarang belajar untuk cara setting alat ya. Yang pertama, bisa dilihat di sini. Cara settingnya adalah pertama, aktifkan wifi HP Anda. Jadi nyalakan wifi HP Anda dan sambungkan ke wifi alat. Jadi alat ini nanti akan mengeluarkan hotspot. Nanti silahkan disambungkan dengan wifi. Sandinya apa? Sandinya bismillah, kecil semua, L-nya 2. Nanti ketika sudah tersambung, itu nanti biasanya untuk HP tertentu ya, itu akan muncul keterangan seperti ini. Nah, wifi tidak ada akses internet ya, memang tidak pakai internet, ini pakai akses, pakai jalur tersendiri. Ini kita simpan aja ya, artinya jangan beralih dari wifi alat ini, kita simpan aja. Oke, setelah tersambung, setelah alat ini tersambung ke wifi, kemudian yang kedua adalah bisa di scan ini ya, ini di scan barcode. Nanti ini tulisannya tuh ini http://192.168.4.1 Nah nanti kemudian teman-teman buka Google Chrome di HP teman-teman ya. Kalau di HP saya itu contoh gini cara scannya. Nanti di kamera ini, nah nanti kan muncul seperti ini rincian. Nanti diklik aja, nanti akan ini akan masuk ke sini. Oke ya. Kemudian ketika sudah masuk nanti tampilan seperti ini. Nah di sini di alamat ini kan alamatnya sama ya dengan yang di sini. Ini sama. Kita masuk. Nanti akan menampilkan seperti ini. Ini tampilan untuk setting alat. Nah, kita bahas ya satu-satu ya. Ini saya pakai gambar aja biar nggak berubah-ubah. Oke, kita bahas satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga teman-teman nanti diberi kelancaran untuk proses belajarnya. Oke, bismillah dulu. Yang pertama, tentang tampilan depan ini adalah yang warna hijau ini ya, yang warna hijau, ini warna hijau, ini warna hijau, ini warna hijau, hijau. Ini adalah settingan alat yang sudah tersimpan di sini. Jadi yang tersimpan di sini adalah yang tertulis warna hijau. Misal ini jam, ini berarti sudah tersimpan di alat ini. Lah ini kan jamnya nggak sinkron ya. Ini kan jamnya jam 5.22. Ini kita samakan waktunya. Kita pencet samakan. Nanti alatnya akan connect. Sebentar, kita cek dulu. Oh iya ya, ini maaf. Ini gambar ya ini. Ini gambar bukan Chrome. Nah, kita ke Chrome aja lah. Ini yang Chrome. Oke, ini adalah waktu sekarang jam 21:37. Ini sama ya dengan yang jam HP. Ini misal kok jamnya tidak sama, itu bisa kita sinkronkan dengan cara klik ini. Klik samakan waktu, klik ya. Nanti alat akan ting. Nah, ketika alat berbunyi ting, itu artinya sistem yang kita kirim ke alat ini sudah masuk. Nah, ini kan kita nyalakan ya untuk audio yang dalam. Nah, oke. Kemudian untuk yang selanjutnya ini sudah ya. Yang lokasi ini min.56. Ini lokasi yang sudah tersimpan di alat ini. Lah, bagaimana jika lokasi yang pengen kita rubah?
Nanti tinggal memasukkan nih yang di kolom putih ini, lintang dan bujur. Ini waktu Indonesia Barat ya. Ini karena saya di Ponorogo. Nah, bagaimana cara mengetahui titik lokasi ini? Masuk saja ke Google Maps, nanti kemudian lihat berapa koordinat lokasi Anda. Atau bisa searching di Google lokasi koordinat Ponorogo misalkan, nanti akan muncul, nanti kita sesuaikan. Lah, apa kaitannya lokasi ini? Lokasi ini berkaitan dengan jadwal sholat. Jadi titik lokasi ini nanti akan menentukan jadwal sholat. Ini jadwal sholat sekarang untuk lokasi ini atau lokasi di Ponorogo ini ya. Jadi imsak itu jam 4 lebih 12 menit. Subuh itu jam 4 lebih 22 menit dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini yang ada di alat ya. Terus selanjutnya untuk kolom ini, kolom yang bawah ini semua dienolkan. Ini sudah saya setting 0 ya. Ini gimana caranya? Klik aja, ini kan subuh. Berarti kita pilih untuk sholat subuh, iqomahnya 0. Nanti untuk menyimpan kita klik kolom ini. Nanti alat akan ting. Nah, ketika ting itu berarti yang kita kirim sudah masuk ke alat. Yang ini semuanya 0. Terus yang bawahnya untuk azan ini ya, ini kita off kan, karena nanti kalau kita on kan nanti akan nyala ke amplifier atas. Kemudian untuk sirene kita off kan. Untuk display ini tidak diperlukan ya. Untuk play, nah play ini adalah untuk mencoba suara. Nanti kita ada list filenya, nanti kita buka setelah ini. Saya coba aja nyalakan audio nomor 100 misalkan. Nah, atau enggak, misalkan nomor 99. Nah, format penulisannya untuk menyalakan itu harus 3 digit ya. Jadi 099. Kalau teman-teman cuma menulis 99 nanti tidak terbaca di sistem. Jadi harus 3 harus 3 digit ya. 099. Kita ketik play. Bismillahirrahmanirrahim. Alat akan menyala. Ini kalau kita matikan, berarti mati ya untuk speaker dalam. Kita nyalakan. Nah, untuk matikan gimana? Untuk matikan bisa diklik semua, terserah di mana. Tapi saya rekom di ini, di display. Klik aja display ya. Nanti alat akan mati. Oke, selanjutnya adalah di tombol volume. Yang volume ini tidak perlu dirubah-rubah ini ya, atau kalau kurang keras ya dikeraskan sekali aja, nggak usah terus-terusan. Terus tombol ini ampli. Nah, ini kita bisa menyalakan alat ini atau amplifier nanti lewat HP juga. Jadi ya agak canggih ya, kita nyalakan lewat HP nanti. Kita off-kan dulu. Kita nyalakan ya. Nah, ketika lampu merah ini menyala, otomatis nanti amplifier juga akan menyala. Kita matikan. Oke. Untuk kolom ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Nanti tinggal diulangi lagi kalau misalkan belum jelas. Oke, selanjutnya adalah alarm sebelum waktu. Nah, ini yang sangat penting sekali yang perlu kita pelajari. Ini adalah cara men-setting audio apa atau ngaji apa yang pengen kita nyalakan di setiap hari. Nah, di sini ada hari ya, hari Sabtu. Nanti dia akan berganti-ganti terus, akan menampilkan settingan untuk hari-hari tertentu. Nah, ini kan ganti hari Ahad. Nah, ini imsak 00. Berarti sebelum imsak ini tidak memutar apa-apa. Subuh ini 10/3. Artinya apa? Artinya
sebelum subuh atau waktu imsak, alat ini akan menyalakan 10 menit dan yang diputar adalah audio nomor 3. Jadi durasinya audio 10 menit, terus filenya itu nomor 3. Suruh 00 zuhur. Nah ini 10.55 ya, berarti sebelum zuhur alat ini akan menyalakan 10 menit dan memutar audio nomor 28 misalkan. Ini pas hari Jumat, ini kan ini terus berubah-ubah ya, asar, maghrib dan seterusnya sama. Lah ini bagaimana cara merubah settingan ini? Di sini rubahnya waktu, ini kan imsak ya, di sini menit, formatnya 00 atau 2 angka, audio nomor berapa, hari di sini. Jadi alat ini bisa memutar audio setiap hari itu berubah-ubah. Misalkan zuhur kita putar pertama surat An-Nas, hari Ahad nih ya, hari Senin kita putar surat Al-Ikhlas, hari Selasa kita putar surat Al-Kafirun misalkan, itu bisa, dan berulang setiap minggu. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Jadi yang atas ini adalah alarm sebelum waktu atau sebelum waktu sholat. Ini nanti akan menyesuaikan dengan jadwal ini waktu sholat. Jadi nyalanya ngaji nanti akan berubah-ubah sesuai dengan waktu sholat sini ya. Lah terus yang bawah ini apa mas? Nah yang bawah ini adalah alarm setiap waktu. Di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini sama ini ya, nomor 1, 2, 3 ini urutannya. Nah contoh misalkan gini, kita ingin menyalakan ngaji atau lagu di waktu tertentu setiap hari. Misalkan kita pengen menyalakan lagu di setiap jam 5 pagi misalkan. Berarti di sini ini kita masukkan jam dan menit 05.00, kita putar audio nomor berapa yang kita inginkan. Ini nanti akan menyala setiap hari sesuai jam yang kita masukkan di sini. Ketika ini sudah kita setting, nanti akan tertulis di atas sesuai nomornya ya. Oke, sekilas ini sudah paham ya. Lah sekarang istirahat dulu ya. Aduh, bentar, istirahat dulu. break bentar. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk audio ini sudah kita siapkan, nanti ini kita kirim ke teman-teman. Ini juga sudah kita berikan keterangan ya di sini. Nanti ini kita kirim ke teman-teman. Untuk file audio ini letaknya memori di sini ya. Jadi di sini ada memori. Ini nanti bisa diganti, bisa dirubah-rubah sesuai yang jenengan inginkan. Nah, yang sudah ada di alat ini, yang sudah ada di memori ini adalah ini surat-suratnya. Penomorannya nanti kan 0001. Nah, kalau yang di Chrome tadi 3 angka, kalau yang di penomoran file itu nanti ada 4 angka ya. Ini hanya untuk kode aja. Jadi misalkan di sini ada 0011, berarti ini nomor 11. Kalau kita pengen menyalakan ampli nanti menyalakan suara ini, berarti nanti ditulis 011, hanya 3 angka. Nah ini untuk listnya. Bentar saya kasih contoh satu. Misal nih, surat Al-Fatihah itu nyalanya 51 detik, nomornya ini. Surat Al-Baqarah nyalanya 2 jam 6 menit, terus yang diputar ini. Lah misal di waktu zuhur kita putar surat Al-Baqarah ya nomor 12, itu kan nyalanya 10 menit sebelum sholat zuhur. Nanti ketika 10 menit nyala otomatis akan berhenti. Jadi tidak memutar selama 2 jam ya, tenang aja, aman.
Nah, nanti bisa kita pilih-pilih untuk audio yang pendek. Surat-surat pendek kan ada di sini. Yang 2 menit, 1 menit, ini kan ada. Oke. Sini juga ada, kita masukkan juz amma. Nah, ini ada juz amma terjemah. Ada 5 sambungan ya, ini juz amma. Cuma kita bagi menjadi 5. Nah, ini ada banyak sekali file-file yang sudah kita. Nah, ini ada banyak, ada sekitar 200 lebih, cuma ini nomornya nggak urut ya. Nah, sekarang kita pengen menyeting jadwal yang akan kita masukkan ke alat ini. Kalau teman-teman sudah pro ya, ini tidak perlu memakai kertas ini, kita langsung masukin itu bisa. Tapi karena untuk mempermudah biar tidak salah, karena kalau salah ini sangat bahaya. Misal kita salah masukkan surat atau nomor atau jam, nanti misal ini saya pernah jam 12 malam itu alatnya nyala karena saya nggak sengaja memasukkan ini yang di alarm setiap waktu ini lupa. Di sini ada nomor yang masuk, saya save, saya nggak tahu ternyata jam 12 malam itu amplifiernya nyala. Jadi harus sangat berhati-hati ya. Nah, untuk mempermudah kita dalam memasukkan file di sini, ini kita tulis dulu ya. Oke, di sini kan ada imsak duhur. Nah, oke, kita lanjut. Ini teman-teman siapkan kertas saja, diberi garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 garis ke bawah, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke samping. Nah, ini hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, seterusnya, waktu imsak, subuh, duhur, asar, dan seterusnya. Ini nanti di hari Ahad ya, di hari Ahad waktu imsak kita pengen menyalakan apa, nanti ditulis di sini. Yang sini menit, yang sini file atau surat nomor berapa. Hari Ahad subuh kita pengen nyalakan apa, Senin kita pengen nyalakan apa, Selasa pengen nyalakan. Itu bisa diganti-ganti setiap waktu sholat setiap hari. Nah, contoh saya buka file tadi ya. Nah, jadi untuk imsak ini adalah dia akan menyalakan berapa menit, terserah kita setting. Itu akan menyala sebelum waktu tarhim. Jadi ketika sebelum tarhim pengen kita kasih ngaji, itu kita masukkan di waktu imsak, atau kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Nah, ini di waktu imsak, nanti kita masukkan di sini. Nah, misal ini kasusnya seperti ini. Kita pengen menyalakan sebelum imsak itu 5 menit misalkan. Kita cari file yang panjangnya kurang lebih 5 menit, ngaji yang panjangnya kurang lebih 5 menit. Nah, misal ini ya, misal surat Al-Mudassir, ini kan kondisinya pagi, jam sekitar sebelum subuh ya, makanya Al-Mudassir kan orang-orang yang berselimut. Di sini tertulis adalah 5.24, artinya file untuk nomor 84 ini surat Al-Mudassir durasinya adalah 5.24 atau 5 menit 24 detik. Berarti ini biar tidak terputus nanti kita nyalakan 6 menit. Nah,
Ingat-ingat ya, suratnya nomor 84, surat Al-Mudaththir, menitnya 6. Kita masukkan di sini, nyalanya selama 0,6 menit, garing aja ya. Yang nyala file nomor 084. Jadi ini kita tulis lengkap ya, 06 dan 084. Ini untuk waktu akad. Kemudian untuk subuh ini kita nyalakan tarhim ya. Nah, di sini untuk file tarhim ini saya letakkan di nomor 162, tarhim selama 10 menit. Nah, ini ada banyak versi tarhim yang saya masukkan. Ada yang tarhimnya 5 menit, ada yang 7 menit, ada yang 4 menit. Nanti terserah teman-teman maunya yang mana. Nanti bisa dicoba untuk masing-masing file suaranya seperti apa. Oke, saat ini kita coba masukkan yang 162, tarhim 10 menit ya. Berarti untuk subuh atau untuk waktu tarhim kita nyalakan 10 menit, garing nomornya 162. Untuk zuhur misalkan zuhur tidak dinyalakan, berarti nanti formatnya 00 garing 000 atau tidak kita isi sama sekali. Asar, maghrib juga sama. Misal pengen kita isi 10 menit misalkan sebelum waktu zuhur, itu bisa kita pilih file, nanti biar berhentinya itu pas ya. Misal kita pilih file yang panjangnya ini misal surat Al-Qaf 9 menit lebih 90. Oh maaf nggak kelihatan. Misal surat tadi mana ya, Al-Qaf ya. Misal ini surat Qaf 9 menit lebih 19 detik. Filenya nomor 64, nomor 60. Berarti di sini kita oret-oret. Nyalanya adalah ini kan tadi berapa nyalanya? 9 lebih 19 detik. Ini kita genapkan ke atasnya. Kita genapkan jadi 10 menit. Berarti 10 yang nyala nomor 60. Ini seterusnya ditulis lengkap ke bawah ya. Ini contoh saja biar cepat, saya percepat ya. Misal surat ini 10.061 maghrib, misal 15.067. 67 ini kan surat Al-Hadid ya, menitnya adalah 13 menit. Ini 13 lebih 40, ini kan masuk 14 menit. Cuma kenapa sini saya masukkan 15 menit? Terkadang ada selisih waktu, itu kan untuk pengaman ya, di beda-beda alat, di beda-beda jadwal. Terkadang ada selisih waktu sekitar 1-2 menit. Nah, ini untuk pengaman aja biar tidak berbenturan dengan adzan-adzan di masjid lain. Ini sekedar pengaman. Untuk surat Isya misal kita masukkan 10 menit, kita nyari yang 10 menitan. Misalkan kita masukkan ini surat Az-Zariyat nomor 61. Sudah ya, kita ganti. Misal surat Al-Mujadilah 68 ya. Ini kan durasinya 10-13. Ini kita genapi aja di sini menjadi 11 menit. Ngeblur ya sebentar. 11 menit garing surat Al-Mujadilah nomor 68. Berarti 068. Oke. Ini silahkan diisi sampai penuh. Kalau misalkan mau dibuat beda-beda setiap hari, berarti diisi penuh ya. Kalau disamakan berarti nanti wis pakai ini aja, tinggal copy. Nah, spesial untuk hari Jumat, waktu zuhur, ini kan waktu Jumat nih. Berarti di sini filenya dirubah atau yang lebih panjang. Misalkan kita pengen putar durasinya sampai 45 menit misalkan. Nah, kita bisa milih yang 1 jam boleh,
kita milih yang 2 jam boleh, otomatis dia akan berhenti setelah nyala selama 40 menit sesuai yang kita masukkan nanti. Misal ini kita milih surat Al-Yusuf ya, surat Yusuf, durasinya 42 menit, surat yang nomor 22. Nah, untuk hari Jumat ini bisa kita masukkan waktu zuhur sini. Menitnya adalah 40, kita pengaman ya, 43-022. Oke, setelah ini semua terisi, nanti teman-teman tinggal masuk di settingan. Kita kembali ke settingan ya, ke Google Chrome. Nah, kita masuk ke settingan ini. Oke, ini nanti ini kita masukkan ke sini semua nomor-nomor ini. Jangan lupa harus 2 digit ya. Ini agak ngeblur ya. Oke, nggak apa-apa. Ini karena jaraknya kan beda, jadi agak ngeblur, gantian ngeblurnya. Oke, yang pertama hari Ahad kita masukkan 06083 untuk waktu imsak. Oke, imsak kita nyalakan 06, audionya adalah nomor 84. Nah, jadi formatnya harus seperti ini ya, 06084. Sini harus 2 digit, sini harus 3 digit. Waktu subuh kita nyalakan tadi 10 menit ya. Ini subuh 10 menit, audio nomor 162. Kita masukkan audio nomor 162. Ini untuk tadi untuk hari Ahad ya. Terus untuk zuhur ini untuk waktu syuruk duha ini bisa kita masukkan kalau pengen, cuma ini nggak perlu ya. Waktu zuhur ini, waktu zuhur 10.60 kita masukkan di sini. Waktu zuhur 10.60. Waktu asar saya percepat 10.61 waktu asar. Terus waktu maghrib 15, audionya nomor 67. Waktu isya tadi adalah 11 menit 11, audionya nomor 68. Nah, setelah semuanya terisi seperti ini, setelah terisi ini nanti kita simpan. Jangan lupa pastikan ini hari yang kita pilih ya, hari Ahad. Kemudian kita simpan, klik simpan sekali aja. Ini ngekliknya cukup sekali, jangan sampai 2 kali. Ketika seperti ini contohnya, ketika saya klik sekali dan kolom ini nanti atau keyboard ini nanti hilang, berarti dia sudah memproses. Nanti tinggal menunggu alat ini ting gitu ya. Kita simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai alat lampunya ini merah nyala dan bersuara ting. Artinya apa? Artinya untuk hari Ahad ini settingan yang kita masukkan ini sudah tersimpan di alat. Nah, ini kita tunggu ya di sini. Nah, ini hari Ahad. Nah, ini nih. Masuk kan 6 menit 84 10 162. Nah, ini udah ganti hari Senin. Jadi, nah sekarang hari Senin kita ganti harinya dulu. Kita ganti hari, pilih hari. Nah, misal ini kita pengen samakan ya untuk hari Senin ya. Kita pengen samakan untuk filenya, berarti tinggal ganti hari Senin, terus diklik simpan. Nah, berarti nanti dia akan menyimpan otomatis. Misal kita pengen ganti-ganti atau pengen setiap hari ganti, jadi tinggal milih audio seperti yang tadi ya, tinggal ngisi penuh. Nanti ini diganti-ganti untuk audionya. Nah, spesial untuk hari Jumat, misal Selasa kita simpan juga.
Berarti nanti hari Selasa masuk simpanan ini. Nah, udah ding ya. Hari Rabu kita simpan ding. Nah, ini udah bunyi ya. Terus hari Kamis kita simpan. Nah, hari Jumat ini kan beda. Tadi kan hari Jumat kita ada tambahan waktu zuhur, berarti kan diganti Jumat ya. Berarti ini waktu zuhur ini kita ganti 40 agak blur 43 menit. Audionya nomor 22 022. Ingat harus 3 ya. 022. Kita simpan hari Jumat. Nah, sudah punya ting ya. Terus untuk hari Sabtu. Nah, jangan lupa untuk hari yang zuhur ini kita kembalikan lagi ke 10 menit. 10 menit nomor 60. Kita simpan. Nah, sudah masuk ya. Ini artinya di hari-hari ini sudah masuk semua. Ini harus sesuai sama yang kita simpan tadi ya. 6 menit, 84, 10. Ya, ini sama. Berarti yang kita setting sudah masuk ke alat ini. Secara otomatis alat ini nanti dia akan menyalakan ampli dan menyalakan audio sesuai settingan yang sudah kita masukkan. Alhamdulillah. Ya, jadi sekian untuk setting alat ini secara komplit ya. Saya buat video karena sebelumnya saya buat video itu terpotong-potong. Ya, semoga dengan alat ini nanti bisa berguna untuk masjid teman-teman, musola teman-teman tambah meriah, dan juga pastinya yang kita harapkan adalah berkah dan ridhonya. Jamaah semakin banyak, masjid semakin makmur. Ya, itulah tujuan kita. Oke, sekian dari kami, dari tim Auto Player V2 atau versi 2. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada apapun keluhan, bisa ditanyakan kepada kami langsung atau kepada tim kami. Untuk wilayah Ponorogo, kami siap masang langsung ke masjid teman-teman. Untuk Ponorogo sekitar ya, mungkin kalau area kota itu kita free ongkir, tidak ada ongkirnya. Cuma nanti untuk wilayah-wilayah yang agak jauh, yang mungkin durasi lebih dari setengah jam, itu nanti mungkin ada tambahan untuk bensin atau untuk transport gitu aja. Untuk pemasangan free, cuma ada tambahan tadi aja. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.